Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1341 membuatku lebih kuat 5. Yah, jika kamu memiliki energi cadangan, yang terbaik adalah mengembangkan bakat penguatan elemen air. Baiklah, si Yu tersenyum pahit. Cek, kenapa indeks skill tidak bisa memberinya lebih banyak poin? Sekarang dia memiliki setumpuk kemampuan bakat dan harus bermeditasi, dia sudah sakit kepala. Mengapa dia harus mempelajari bakat penjinak binatang lagi setelah bergabung dengan Asosiasi Perlindungan Lingkungan dan menjadi wakil presiden? Sepertinya dia harus segera mengembangkan sumber daya yang dapat mengolah secara otomatis. Meskipun tingkat keberhasilannya sangat rendah, dia harus segera menyimpulkannya untuk baby ginseng. Kalau tidak, dia tidak bisa hidup seperti ini lagi. Saya akan meluangkan waktu untuk berkultivasi. Si Yu mengambil bola kristal itu dan berkata, Presiden Xingnan, apakah ada hal lain yang Anda butuhkan? Jangan khawatir, masih ada beberapa hal yang perlu dijelaskan. Ini adalah untuk Anda. Saat ini, Presiden Xingnan mengeluarkan kartu identitas dan berkata, ini adalah kartu identitas yang mewakili Anda sebagai wakil presiden Asosiasi Perlindungan Lingkungan Blue Wave. Di Blue Wave World, Anda dapat menggunakannya di banyak tempat. Ambil dan simpan. Pada saat yang sama, Anda juga dapat menggunakan kartu identitas ini untuk masuk ke situs resmi Asosiasi Perlindungan Lingkungan dan membeli sumber daya yang Anda butuhkan. Sebagai pembersih bintang 3, Anda harus memiliki banyak titik pembersihan awal. Dengan poin Anda saat ini, poin tersebut seharusnya cukup untuk Anda tukarkan dengan sumber daya yang melebihi kualitas surgawi. Benar-benar, ketika Presiden Xingnan selesai berbicara, mata si Yu langsung berbinar. Bukankah dia bergabung dengan Asosiasi Perlindungan Lingkungan untuk ini? Ya, Presiden Xingnan tersenyum dan berkata, tetapi ngomong-ngomong, saya baru saja memperhatikan bahwa Anda mengontrak banyak hewan peliharaan, bukan? Dia melihat Eleven, Susu, Daki, dan bahkan tiruan Ling di pergelangan tangan si Yu. Ya, kata si Yu. Apa yang salah? Tidak apa. Presiden Xingnan tersenyum dan berkata, hanya saja situasi ini sangat jarang terjadi, tetapi penguasa dunia dari alam terapung Anda juga sama. Itu seharusnya menjadi tradisi di planet ibumu, bukan? Di World King Planet, tidak banyak Beastamers yang mengontrak banyak hewan peliharaan. Si Yu tersenyum dan berkata, yah, itu tradisi di sana, tapi aku tetap menyukai model ini. Ada pro dan kontra dalam mengontrak banyak hewan peliharaan. Misalnya, Beastaming Space milik si Yu saat ini awalnya dapat menyediakan 100 nutrisi pertumbuhan untuk hewan peliharaan. Jika dia hanya mengontrak Eleven dapat menikmati 100 nutrisi pertumbuhan ini saja atau bahkan lebih. Namun sekarang, hanya lebih dari 10 hewan peliharaan yang dapat membagi 100 nutrisi tersebut secara merata. Selain itu, Beastamers harus menyiapkan lebih banyak sumber daya pertumbuhan. Dengan satu hewan peliharaan, terlalu mudah untuk menjatuhkan Beastamer. Namun, si Yu telah menambahkan poin, jadi dampaknya dapat diabaikan. Mengontrak begitu banyak hewan peliharaan dengan kemampuan berbeda dapat meningkatkan efisiensinya dalam menambah poin. Terlebih lagi, terlalu sepi jika hanya mengontrak satu hewan peliharaan. Si Yu telah bertransmigrasi dan menjadi yatim piatu sejak awal. Dengan banyaknya hewan peliharaan yang dikontrak, mereka dianggap sebagai keluarganya. Tentu saja, akan lebih hidup jika jumlahnya lebih banyak. Seolah dia tahu bahwa si Yu sangat puas dengan model saat ini, Presiden Xingnan tidak banyak bicara. Dia hanya tersenyum dan berkata, kalau begitu, saya tidak akan mengganggumu lagi. Anda bisa membiasakan diri terlebih dahulu. Cari saja aku jika kamu butuh sesuatu. Sebagai pembersih, ada baiknya juga mengontrak 2 hewan peliharaan lagi. Lagi pula, hewan peliharaan yang ahli dalam kekuatan pembersihan pada dasarnya tidak pandai bertarung. Ditambah dengan hewan peliharaan yang ahli dalam pertempuran, itu adalah pasangan yang sempurna. Terakhir, jika tidak ada hal yang mendesak, kamu bisa tinggal di alam gelombang biru untuk waktu yang lebih lama. Lingkungan budidaya di sini masih relatif baik dibandingkan dengan alam terapung. Ini lebih cocok untuk Anda budidayakan. Saya akan berbicara dengan Master Alam Terapung tentang alam terapung, kata Presiden Xingnan sebelum pergi. Tidak masalah, kata si Yu sambil mengangguk.
Dia awalnya berencana untuk tinggal di Blue Wave World lebih lama lagi. Asosiasi Perlindungan Lingkungan hanyalah salah satu tujuannya. Selanjutnya, dia masih harus meluangkan waktu untuk pergi ke Institut Penelitian Bencana Kosmik untuk melihat dan menemukan cara mempelajari keterampilan yang ampuh di sana. Selain itu, pastinya ada kehidupan yang lebih kuat dan keterampilan terbaik di Blue Wave Domain dibandingkan di alam terapung tingkat kedua. Siyu berencana untuk meniru lebih banyak keterampilan di sini untuk mempersiapkan pertempuran penyegelan dewa 10 bulan kemudian. Selain itu, pertempuran penyegelan dewa hanya dapat didaftarkan dan diikuti di domain tingkat pertama. Selanjutnya, dia mungkin akan menghabiskan lebih banyak hari di Blue Wave Domain daripada di Sky City. Presiden, saya akan mengirim Anda pergi. Kemudian, setelah menjelaskan apa yang harus dilakukan, Presiden Xingnan pergi. Setelah Siyu mengirim pihak lain pergi, dia melihat bola kristal bakat dan kartu identitas yang dikirim oleh pihak lain dan berpikir keras. Hicks. Setelah tamu tersebut pergi, hewan peliharaan tersebut menjadi aktif kembali. Ketika Siyu mendengar tangisan hewan peliharaan itu, dia mengangguk. Ling, masuklah ke situs resmi Asosiasi Perlindungan Lingkungan dan lihat hal-hal baik apa yang ada di sini terlebih dahulu. Diterima. Tubuh utama Ling secara bertahap menyatu dengan klonnya. Setelah mengeluarkan kartu identitas, ia memproyeksikan layar virtual di udara. Kemudian, Siyu, Eleven, Susu, Daki, dan yang lainnya melebarkan mata dan melihat. Namun, saat dia melihat, dia berpikir keras. Ini tidak buruk. Itu juga tidak buruk. Kenapa aku tidak membeli ini dulu? Dukun, Kuek menginginkan ini. Segera, Ling menutup proyeksinya dan berkata, Guru, saya sarankan Anda menyimpulkan keterampilan yang Anda butuhkan terlebih dahulu. Pembelajaran keterampilan mungkin melibatkan banyak materi. Pikirkan apa yang Anda butuhkan sebelum menemukan sumber daya, dan pikiran Anda akan lebih jernih dari sekarang. Kalau tidak, kalian menginginkan segalanya. Ia menghela nafas. Biarpun dia kaya, mau tak mau dia harus pilih-pilih seperti ini. Siyu yang sedang bersandar di sofa juga kesulitan memilih. Ketika dia mendengar perkataan Ling, dia menggaruk rambutnya yang berantakan dan melihat bola kristal bakat jahat itu. Dia menghela nafas. Itu benar. Mari kita simpulkan dulu buah budidayanya. Beastaming Space pertama masih cukup jauh dari level 10, dan Beastaming Space kedua belum mencapai level 9. Masih ada setumpuk talent yang belum dikembangkan. Ah, itu sangat menjengkelkan. 11 mengangkat bahu. Maafkan karena tidak berdaya dan tidak mampu berkultivasi untuk Siyu. Ning, Susu juga menghela nafas. Meskipun Susu ingin membantu Siyu menghilangkan kemalasannya, Siyu menolaknya dengan paksa. Bagi Siyu, dia lebih suka memikirkan cara untuk mengandalkan hal-hal seperti buah budidaya untuk memanfaatkan situasi daripada menjadi maniak budidaya. Itu terlalu menakutkan. Atas saran Ling, tujuannya adalah menyimpulkan buah budidaya terlebih dahulu. Siyu segera membawa hewan peliharaannya ke dunia batin Little Sea, benua bintang. Star Continent, Lembaga Penelitian Baby Ginseng. Iya, Baby Ginseng, yang mengenakan jas putih, menatap Siyu yang mengancam dengan ekspresi dingin. Apakah hari ini akhirnya tiba? Benar saja, kemalasan Siyu adalah nutrisi terbaik untuk pertumbuhan dan penguatannya. Meskipun buah budidaya mungkin bukan keterampilan bertarung, buah tersebut kurang lebih dapat mendorong pertumbuhannya. Baby Ginseng, ayo, simpulkan buah budidayanya, kata Siyu dengan santai setelah tiba. Pada saat yang sama, dia mulai menelepon teman-teman dan hewan peliharaannya yang harus dipanggil untuk memberikan dukungan. Kontrak hewan peliharaan, bayi ginseng. Efek keterampilan dapat membuat buah khusus yang memungkinkan pengguna bermeditasi dan berkultivasi secara otomatis tanpa beban apapun saat tidur setelah memakannya untuk meningkatkan level Beastamer. Tingkat keberhasilan pengurangan sangat rendah. Risiko pengurangan sangat tinggi. Apakah kamu ingin terus menyimpulkan? Siyu membuka antarmuka pengurangan keterampilan dan melihat keterampilan yang dia impikan lagi. Dia menelan ludahnya. Namun, untuk menjaga ketegasan, dia mencoba beberapa kali lagi. Misalnya saja mengubah praktik meditasi otomatis saat tidur yang tidak membawa beban, hingga meningkatkan level dan bakat Beastamer saat tidur. Oh, tingkat keberhasilannya masih sangat rendah. Misalnya,
Efek keterampilan dapat membuat buah spesial yang memungkinkan penggunanya langsung menembus level dewa setelah memakannya. Tapi kali ini, tingkat keberhasilannya nol. Xiyu terdiam. Setelah mencoba terus-menerus, Xiyu akhirnya menemukan yang memiliki rasio hemat biaya tertinggi. Lalu, dia menguatkan hatinya dan menatap susu dan baby ginseng. Mengenakan biaya. Selama dia berhasil, dia, Xiyu, akan meningkatkan poin mereka di siang hari dan tidur di malam hari. Dia akan berkultivasi tanpa kenal lelah sepanjang hari dan bahkan bisa naik level. Dia pasti tak terkalahkan. Ini jelas merupakan buah yang lebih strategis daripada buah pohon dunia yang meningkatkan pemahaman. Selain itu, hal ini pasti dapat membuka pasar bisnis yang besar di planet Raja Dunia dan membuat sekelompok pewaris kaya generasi kedua menghentakkan kaki karena terkejut. Yi, tidak. Baby ginseng dan susu menyatakan bahwa mereka harus mengenakan biaya. Lama kemudian, Xiyu terbaring lemah di depan Institut Penelitian Bayi Ginseng. Pada saat yang sama, pengurangan berhasil. Metode pembelajaran eksklusif, langkah pertama adalah memilih buku orang tua, klon buah waktu, dan klon buah pohon dunia untuk mempersiapkan hibridisasi. Tanaman induk harus dihasilkan sendiri oleh peserta didik. Langkah kedua, keluarkan yang jantan. Tubuh bayi ginseng menegang. Bab 1342 Aku punya 100 juta impian, 1. Aba. Setelah menyaksikan metode belajar mandiri dari buah gantung, atau lebih tepatnya, buah budidaya, Xiyu dan baby ginseng berpikir keras. Proses yang familiar namun asing membuat bola mereka sakit. Xiyu merasa ilmu biologi yang dia lupakan di sekolah menengah sekali lagi dipamerkan di hadapannya, memamerkan pesonanya. Terus terang, keseluruhan isi pengajarannya adalah menyelesaikan budidaya buah budidaya melalui hibridisasi buah pohon dunia dan buah waktu. Proses hibridisasi juga membutuhkan dukungan berbagai sumber daya terbaik seperti tetesan air memori, cahaya bintang biru, dan aura padat. Meskipun dia merasa itu konyol, ketika dia memikirkannya dengan hati-hati, Xiyu merasa masih ada dasar ilmiahnya. Terus terang, buah budidaya adalah membiarkan tubuh bergerak dan mengolahnya sendiri. Buah waktu yang dapat memperoleh kekuatan masa depan, buah pohon dunia yang dapat meningkatkan pemahaman, dan setetes air memori yang dapat meningkatkan kemampuan memori. Ketika hal-hal ini dicampur bersama, bukankah bagus jika tubuh membentuk ingatan fisik dan mengolahnya sendiri? Luar biasa. Setelah dianalisis dengan cermat, hal itu memang mungkin terjadi, namun tekanan saat ini kembali tertuju pada baby ginseng. Xiyu memandangi baby ginseng yang mengerutkan kening. Banyak hewan peliharaan memandangi baby ginseng yang mengerutkan kening. Sesaat kemudian, ekspresi baby ginseng menjadi tegas. Bagaimanapun, penderitaan adalah milik klon. Ayo lakukan. Yi, baby ginseng menepuk dadanya, menandakan bahwa ia akan menyerahkannya padanya. Bukankah itu hanya meneliti buah tanaman baru? Itu bukan masalah besar. Dengan pengalamannya yang kaya dalam meneliti buah energi anti rekan setimnya, ia adalah yang terbaik dalam hal semacam ini. Sekarang sudah diberikan langkah-langkah pengembangannya, jika masih belum bisa dikembangkan, tidak akan disebut ginseng penelitian. Seperti yang diharapkan darimu. Untungnya, kamu menghadiri banyak kelas di Universitas Ibu Kota Kuno, mata Xiyu berkaca-kaca. Kalau begitu kalian, bekerja keras. Setelah pemotongan selesai, Xiyu untuk sementara tidak mau peduli dengan tindak lanjutnya. Matanya kabur saat dia berkata kepada sekretaris Ling, kamu bisa langsung membantu membeli sumber daya dari berbagai saluran jika kami tidak memilikinya. Jika kamu tidak punya cukup uang atau tidak dapat menemukan sumber daya, beritahu aku, baiklah, aku akan tidur dulu. Selama proses tidur, baby ginseng, susu, jangan lupa untuk terus menyembuhkanku. Xiyu tidak terlalu mengkhawatirkan dua hal ini. Tidak apa-apa jika dia kekurangan sumber daya langka di planet biru, tetapi jika dia tidak memilikinya di planet Raja Dunia, dia pasti akan menghancurkan reputasi planet Raja Dunia, pusat alam semesta. Setelah itu, Xiyu kembali ke villa alam mistik eksklusif milik wakil presiden dan tertidur. Ada infus tanaman merambat di tubuhnya yang berkedip-kedip dari waktu ke waktu, terlihat sangat sakit. Selama periode ini, sekretaris Ling mulai diam-diam mencari pupuk yang dibutuhkan untuk budidaya buah. Untungnya memori water drop bisa dibuat oleh susu, jadi tidak perlu mencari tempat tambahan untuk membelinya.
Namun, 7 hingga 8 sumber daya tingkat dewa seperti cahaya bintang terang dan nafas yang menyelubungi tidaklah murah. Bersama-sama, harganya bahkan lebih mahal daripada sumber daya super surgawi dengan kualitas rendah. Mau tak mau hal itu membuat Butler Ling pingsan. Untungnya, itu dapat dibeli melalui saluran Asosiasi Perlindungan Lingkungan, tetapi sayangnya, dana awal yang besar yang Siyu peroleh setelah bergabung dengan Asosiasi Perlindungan Lingkungan tidak hanya tidak mencukupi, tetapi dia mungkin juga harus membayarnya dari uangnya, kantong sendiri. Ling menghela nafas. Itu melihat tim menghabiskan uang seperti air dan merasa sedikit sakit hati. Bagaimanapun, ia belum menemukan bahan untuk mengubah dirinya menjadi bentuk kehidupan kosmik. Jika tidak menjadi bentuk kehidupan kosmik, tanpa hukum badai kosmik, ia tidak dapat membawa Siyu dan yang lainnya mengarungi langit berbintang. Ini adalah sejumlah besar uang lainnya. Rasanya dana awal yang diperoleh Siyu dari planet biru dan kaisar luar angkasa belum tentu semuanya diinvestasikan dalam bentuk poin. Masih banyak tempat untuk menggunakannya, dari kelihatannya, Susu harus bekerja keras. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Siyu dibangunkan oleh Ling. Siyu berkata dengan samar, "Ada apa? Apakah ini waktunya makan malam?" Kubus Rubik putih terbang di udara. Loli berambut putih di layar berkata, "Tidak. Kaisar luar angkasa senior ada di sini. Dia di luar." "Oh, Kaisar luar angkasa senior ada di sini." Siyu perlahan-lahan bangun dan mengusap matanya. Namun, dia masih sedikit kehabisan napas. Setelah merangkak, dia segera berlari menyambut Kaisar luar angkasa. Di luar area taman, Kaisar luar angkasa mengamati villa alam mistik yang mewah ini dan menggelengkan kepalanya secara diam-diam. Mengapa dia tidak menerima perlakuan sebaik itu saat pertama kali datang ke alam semesta? Pertama, dia diteleportasi ke planet yang dilanda perang dan mengandalkan keunggulan spasial untuk bertahan dari perang. Kemudian, dia mengalami ribuan kesulitan dan bahaya dan berhasil sampai di planet Raja Dunia. Butuh 100 tahun lagi baginya untuk menstabilkan dirinya. Dibandingkan dengan Siyu saat ini, Kaisar luar angkasa tidak bisa menahan kutukan di dalam hatinya. "Kaisar luar angkasa senior, mengapa kamu ada di sini?" Siyu bertanya dengan heran setelah berjalan keluar. "Bagaimana menurutmu? Anda menjadi pembersih bintang 3 dan bahkan wakil presiden Asosiasi Perlindungan Lingkungan Blue Wave. Hal besar seperti itu terjadi, dan bahkan alam terapung pun terkejut. Bagaimana mungkin saya tidak datang dan melihatnya?" kata Kaisar luar angkasa setelah hening beberapa saat. "Haha, aku juga tidak menyangka. Bukankah ini suatu kebetulan?" Siyu menggaruk kepalanya dan tersenyum. "Saya datang ke tempat yang tepat kali ini." Kaisar luar angkasa merasa Siyu mendapat manfaat dan masih berpura-pura patuh. Dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, "Baiklah, saya sudah bertemu dan mengobrol dengan Presiden Xingnan. Selanjutnya, Anda bisa berkultivasi di Blue Wave World. Kesempatan ini jarang terjadi. Rebut itu. Jika Anda menjadi tokoh inti Asosiasi Perlindungan Lingkungan di masa depan, itu akan sangat bermanfaat bagi Dong Huang dan bahkan seluruh planet biru. Tentu saja, penerima manfaat terbesar tetaplah diri Anda sendiri. Banyak orang memimpikannya kesempatan seperti itu." Bab 1343 Aku punya 100 juta impian, 2. "Saya mengerti." Siyu mengangguk dan berkata, "Saya memiliki niat yang sama. Akan lebih mudah juga untuk berpartisipasi dalam pertempuran penyegelan dewa jika saya tinggal di sini untuk sementara waktu." Kaisar luar angkasa tersenyum, tetapi pada saat berikutnya, dia melihat ekspresi Siyu dan berkata, "Mengapa kamu terlihat sangat lemah seperti Lin Feng?" Benarkah?" kata Siyu. "Mungkin karena aku menghabiskan terlalu banyak energi untuk menggunakan kemampuan Bistamingku. Tidak apa-apa, sebentar lagi aku akan baik-baik saja." Kaisar luar angkasa merenung sejenak. "Untung kamu baik-baik saja. Sepertinya kamu belum pernah ke lembaga penelitian bencana kan? Apakah kamu bebas sekarang? Aku akan membawamu kemari untuk melihatnya. Senang bertemu dengan teman lamaku." "Ya," Siyu tertegun dan langsung berkata, "saya memang belum punya waktu untuk pergi." "Baiklah, ikuti aku," kata Kaisar luar angkasa. Karena Siyu ingin tinggal di dunia gelombang biru untuk berkultivasi, dia harus secara pribadi meminta teman-teman lama ini untuk lebih menjaga Siyu. Segera, Siyu, yang telah berkemas,
mengikuti Kaisar Luar Angkasa ke Institut Penelitian Bencana Luar Angkasa di Blue Wave Domain. Lembaga Penelitian Bencana Luar Angkasa juga merupakan organisasi resmi yang mirip dengan Asosiasi Perlindungan Lingkungan. Ada berbagai macam domain tingkat pertama. Bagi faksi di planet Raja Dunia, navigasi langit berbintang adalah hal biasa. Dengan cara ini, tidak dapat dihindari bahwa mereka akan menghadapi banyak bencana kosmik. Adapun cara menghindari dan mengatasi bencana tersebut menjadi topik penelitian sekelompok peneliti dari Space Disaster Research Institute. Secara umum, banyak faksi besar akan mempekerjakan satu atau dua peneliti bencana untuk melakukan perjalanan bersama mereka dalam perjalanan antar bintang untuk menghindari kecelakaan. Kaisar Luar Angkasa dan Direktur Institut Penelitian Bencana Luar Angkasa di Blue Wave World adalah teman. Alasan mengapa Zilan dan 5 lainnya berhasil menghadapi badai langit berbintang dan hanya satu orang yang meninggal adalah karena 4 lainnya berhasil lolos dari bencana. Selain karena beruntung berada di ambang bencana, juga karena mereka telah memperoleh banyak peralatan darurat dari Lembaga Penelitian Bencana Luar Angkasa sebelum berangkat. Di kompleks bangunan putih berteknologi maju di Blue Wave City, Space Emperor dan CU sedang menunggu di luar pintu. 11 berbaring di bahu CU dan melihat sekeliling. Ling yang telah berubah menjadi gelang juga selalu memperhatikan sekelilingnya. Ia tahu bahwa jika ia ingin mendapatkan kekuatan selanjutnya, peluangnya mungkin ada di sini. Mungkin bahan mekanis yang diperlukan untuk mengubah dirinya menjadi bentuk kehidupan mekanis kosmik hanya dapat dibeli di sini. Setelah melihat saluran Asosiasi Perlindungan Lingkungan di Sky City, Ling merasa tidak puas. Wang Kong, CU dan yang lainnya tidak menunggu lama. Segera, di kompleks gedung lembaga penelitian, seorang pria parubaya berjas putih dan berkumis coklat keluar. Dia tertawa dan berkata, "Wang tua, mengapa kamu tiba-tiba bebas datang ke sisiku? Lei tua, tidak bisakah aku datang dan menemuimu?" Kaisar Luar Angkasa tersenyum dan berkata, "Aku tidak mengganggumu, kan?" "Tentu saja tidak, tapi kamu pastinya tidak datang menemuiku begitu saja, kan?" Pria parubaya berpenampilan barat bernama Old Lei memandang Siyu dan berkata, "Dia junior yang kamu hubungi saya sebelumnya dan mengatakan bahwa dia ingin mengirimnya ke lembaga penelitian saya untuk belajar selama jangka waktu tertentu." "Ya," kata Kaisar Luar Angkasa. "Namanya Siyu." Siyu berkata, "Halo, Dr. Lei Nuo." Lei Nuo tersenyum dan berkata, "Halo, Wang Kong, bukankah Anda mengatakan bahwa dia akan datang sendiri? Kenapa kamu malah membawanya lagi?" Kaisar Luar Angkasa berkata tanpa daya, "Rencana tidak bisa mengikuti perubahan." "Mari kita bicara di dalam," Dr. Lei Nuo mengundang. "Saya sudah menyiapkan minuman dan makanan ringan." "Baiklah." Kaisar Luar Angkasa mengangguk. Kemudian, mereka bertiga masuk ke lembaga penelitian. Setelah sampai di ruang tamu mewah, mereka kembali mengobrol. "Kita sudah tidak bertemu selama lebih dari 10 tahun, kan? Ngomong-ngomong, siapa orang ini bagimu?" Dr. Lei Nuo duduk di kursinya dengan menyilangkan kaki. Dia meniup air magma, dan memandang Kaisar Luar Angkasa dan Siyu. "Kalian juga minum. Minum lebih banyak magma. Itu baik untuk tubuhmu." Siyu melihat cairan merah tak dikenal di atas meja. Dia dapat memastikan bahwa ini bukanlah magma yang dia pahami. Itu harusnya bisa diminum. "Seorang junior jenius yang diambil dari planet induk," kata Kaisar Luar Angkasa. Lei Nuo berkata dengan terkejut, "Kalian berhasil. Tapi nak, bagaimana pendapatmu tentang datang ke lembaga penelitian bencana untuk belajar? Tidak mudah untuk belajar di sini." Siyu berkata dengan hati-hati, "Dokter Lei Nuo, saya sangat ceria sejak saya masih muda. Saya suka bepergian kemana-mana dan memiliki impian bepergian ke setiap sudut. Setelah keluar dari planet induk saya bahkan sangat penasaran dengan langit berbintang di alam semesta dan ingin memulai perjalanan baru di langit berbintang di alam semesta. Namun, alam semesta ini terlalu berbahaya. Saya paham, main-main tanpa landasan tertentu tidak ada bedanya dengan menggoda nasib. Oleh karena itu, impian saya adalah menjadi peneliti bencana kosmik yang luar biasa. Ya, dengan hewan peliharaanku." Kaisar Luar Angkasa berpikir keras di sampingnya. Jadi, inilah alasan mengapa Siyu ingin hewan peliharaannya mempelajari Starry Sky Storm. Sebagai seorang arkeolog, Siyu memang harus kuliah di bidang arkeologi.
Mungkin Siyu pernah melihat kejeniusan ras Kirin mati di badai langit berbintang dan berpikir untuk memahami bencana kosmik terlebih dahulu. Jadi itulah yang terjadi. Pada saat ini, Kaisar luar angkasa sebenarnya sedikit bersyukur. Setidaknya, Siyu bukanlah orang yang gegabah dan mengabaikan bahaya. Dia tahu bahwa takut terhadap alam semesta itu baik. Ini bisa meningkatkan tingkat kelangsungan hidupnya. Haha, begitu. Pada saat ini, ketika Dr. Lei Nuo mendengar mimpi Siyu, dia juga tersenyum dan berkata, karena kami suka bepergian kemana-mana dan dipenuhi dengan rasa ingin tahu yang tak ada habisnya tentang langit berbintang kosmik, kami ingin menjadi peneliti bencana kosmik yang luar biasa terlebih dahulu. Saya harus mengatakan, pemikiran Anda benar. Peneliti bencana kosmik kami adalah anggota yang sangat diperlukan dalam armada kosmik di berbagai alam. Bab 1344 Aku punya 100 juta impian 3. Baiklah, Wang Tua, kalau begitu aku akan membantumu. Dia bisa tinggal di sini dan menjadi peneliti bencana peserta pelatihan terlebih dahulu. Namun, saya tidak dapat menjamin bahwa dia dapat mengajarkannya seberapa banyak ilmu berguna yang dapat dia peroleh pada akhirnya. Itu masih tergantung pada kerja kerasnya sendiri. Tidak masalah, tapi sebaiknya Anda memimpinnya secara pribadi dan membuka hak informasi dan penelitian yang lebih tinggi kepadanya. Saya tahu Anda sibuk, dan ini tidak mengikuti aturan, tapi dia memang punya bakat. Di planet ibu saya, dia adalah salah satu mekanik paling berbakat. Singkatnya, jika Anda memiliki permintaan, silakan bertanya. Kaisar luar angkasa tersenyum dan bertarung demi Siyu. Dr. Lei Nuo tertegun dan mengungkapkan ekspresi yang sulit. Bahkan jika dia dan Kaisar luar angkasa telah melalui hidup dan mati, hal semacam ini memang tidak mengikuti aturan. Informasinya baik-baik saja, tetapi beberapa otoritas penelitian tingkat tinggi tidak dapat disentuh begitu saja. Jika ada kecelakaan eksperimental, belum lagi junior seperti Siyu, bahkan ahli tingkat dewa seperti mereka harus mati. Tidak, ini masalah prinsip, Dr. Lei Nuo menolak. Kecuali, hewan peliharaan mekanik yang dikontraknya telah menguasai kecerdasan super yang transenden. Kaisar luar angkasa tertegun dan menatap Siyu. Dia tahu bahwa Siyu telah mengontrak hewan peliharaan mekanik, tetapi dia tidak tahu apakah hewan peliharaan mekanik Siyu memiliki kecerdasan super yang luar biasa. Namun, Kaisar luar angkasa mengetahui pendiri kelas mekanik di planet biru, legendaris Z, dan legendaris mekanik kedua, sumber surgawi. Kecerdasan super yang mereka kuasai juga selangkah lagi dari tingkat transenden, jadi kemungkinan Siyu memilikinya, seharusnya tidak tinggi. Keterampilan kecerdasan mekanis sangat sulit untuk ditingkatkan kemahirannya. Itu jauh lebih sulit untuk ditingkatkan daripada skill tipe pertempuran dan tipe dukungan pada level yang sama. Kesulitan untuk meningkatkannya hanya kalah dengan tipe waktu. Bagaimanapun, keterampilan seperti itu dapat memberikan banyak bantuan kepada kontraktor dan cocok untuk berbagai industri. Apalagi tidak ada balapan alami di kelas mekanik yang harus dibina dari awal. Oleh karena itu, kecerdasan super tingkat transenden sebanding dengan keterampilan kuasi ilahi di alam semesta. Kecerdasan tingkat kuasi ilahi sebanding dengan keterampilan surgawi yang sebenarnya dengan kemahiran tinggi dalam fungsi-fungsi lainnya. Sedangkan untuk kehidupan mekanis dengan kecerdasan tingkat dewa yang sempurna, status mereka di planet Raja Dunia tidak kalah dengan bentuk kehidupan tingkat dewa super lainnya. Nak, level kecerdasannya sudah mencapai level berapa? Setelah Dr. Lei Nuo melihat panda hitam putih lesu tergantung di bahu Siyu, meskipun dia sedikit curiga dengan identitasnya sebagai seorang jenius mekanik, dia juga memperhatikan bentuk kehidupan mekanik di tangan Siyu. Setidaknya, masih ada hewan peliharaan mekanik. Siyu, apakah itu cukup untuk kondisi yang disebutkan Dr. Lei Nuo? Kaisar luar angkasa juga bertanya. Siyu berpikir keras dan berkata, sudah cukup. Terlebih lagi, ini jauh melebihi itu. Dr. Lei Nuo tercengang. Pada saat itu, Siyu mengangkat pergelangan tangannya sedikit, dan pada saat berikutnya, sosok seperti proyeksi holografik muncul. Itu adalah makhluk halus yang mengenakan pakaian gadis kapal, roh mekanik seperti gadis dengan rambut putih panjang diikat menjadi ekor kuda yang digantung secara alami, dan sehelai rambut mencuat dari atas kepalanya. Setelah roh mekanik, Ling, yang seukuran patung dan hanya memperlihatkan bagian atas tubuhnya, muncul, ia membuka mata birunya dan berkata, Dokter Lei Nuo, saya asisten mekanik guru. Oh,
Saat Dr. Lei Nuo melihat Ling, kelopak matanya tiba-tiba bergerak-gerak. Benar saja, di saat berikutnya, Ling, yang terus berbicara, mulai mihati Dr. Lei Nuo dengan setiap kata-katanya. Ling berkata, saat ini, saya telah menguasai prototipe keterampilan surgawi dalam hukum deduksi komputasi tingkat tinggi. Dalam kondisi roh mekanis, saya juga memiliki kendali mekanis yang hampir setingkat dewa, jadi tidak ada masalah bagi saya untuk berpartisipasi dalam penelitian bencana. Prototipe kecerdasan tingkat dewa. Prototipe kemampuan kontrol mekanis tingkat dewa. Hukum deduksi komputasi tingkat tinggi. Setelah Ling selesai melapor, Dr. Lei Nuo tercengang. Dia tiba-tiba bangkit dan menatap Yu, Ling, dan Kaisar luar angkasa. Apakah ini nyata? Apa kamu yakin? Tidak mudah untuk menghitung prototipe keterampilan surgawi, dan itu adalah kualitas tingkat tinggi. Saat ini, dia adalah satu-satunya di Institut Penelitian Bencana Luar Angkasa Blue Wave World yang besar yang telah menguasai kecerdasan tingkat dewa. Tingkat kecerdasan hewan peliharaan mekanik Yu tidak lagi kalah dengan para peneliti mekanik tingkat tinggi itu. Terlebih lagi, itu adalah prototipe dari kombinasi keterampilan dewa dari kontrol mekanis tingkat dewa dan kecerdasan tingkat dewa. Pada saat ini, Kaisar luar angkasa juga tercengang. Dia menatap Yu dengan heran. Tunggu sebentar, apakah semua hewan peliharaan mekanik Yu memiliki prototipe kecerdasan tingkat dewa? Mengapa itu melampaui pendiri kelas mekanik planet biru sebanyak 2 versi besar? Yu juga terdiam di sampingnya. Bukankah ini semua berkat perpaduan keterampilan? Tunggu, aku ingat itu masih, binatang Kirin. Kata Kaisar luar angkasa. Ya, selain itu, saya juga memiliki prototipe keterampilan surgawi tingkat tinggi yang dapat meningkatkan tingkat keberhasilan penelitian saya secara signifikan. Kombinasi angin berkah dan semangat mekanik memungkinkan saya memiliki kemampuan penelitian yang sebanding dengan kecerdasan tingkat dewa. Ini adalah konfigurasi dasar saya saat ini. Dr. Lei Nuo, jangan khawatir. Kami akan belajar dengan giat dan berkembang setiap hari, kata Ling serius dan patuh. Untuk membuktikan perkataannya, seberkas angin keberuntungan mengembun di depannya. Pada saat yang sama, jarinya menunjuk ke arah riak nomologis. Pada saat berikutnya, riak nomologis hancur dan direkonstruksi, berubah menjadi kode data yang padat. Yang cukup mengejutkan, ia bisa memata-matai kemampuan kalkulasi, analisis, dan deduksi di tingkat hukum. Jika bukan karena kemampuan ini, Ling tidak akan mampu membantu Ji kecil menguasai prototipe hukum terbaik melalui modifikasi mekanis. Adegan ini membuat Dr. Lei Nuo yang berada di sampingnya membuka mulutnya sedikit dan semakin terkejut. Itu sebenarnya benar, suatu bentuk kehidupan mekanis yang telah menguasai keterampilan keberuntungan tingkat tinggi dan memiliki prototipe kecerdasan tingkat dewa. Konfigurasi konyol macam apa ini? Dia memandang Kaisar luar angkasa dan berkata, Wang tua, kamu serius? Apakah kamu benar-benar berencana membiarkan mereka belajar dariku? Dia tahu bahwa baru lebih dari 100 tahun sejak ibu planet teman lamanya mengembangkan seseorang dari kelas mekanik. Dia sama sekali tidak memiliki banyak harapan terhadap para mekanik jenius di planet ini. Tetapi pada saat ini, Dr. Lei Nuo bisa dikatakan sangat terkejut. Dengan potensi bakat ini, lupakan saja di sini, bahkan jika dia pergi ke markas besar Institut Penelitian Bencana Luar Angkasa untuk melanjutkan studinya, banyak dokter yang lebih kuat darinya akan berjuang untuk menerimanya sebagai asisten. Bukankah itu karena aku mempercayaimu, Lei tua? Pada saat ini, setelah mendengar konfigurasi hewan peliharaan mekanis Yu, sudut mulut Kaisar luar angkasa bergerak-gerak. Dia tahu tentang angin berkah, tapi dia benar-benar tidak tahu tentang prototipe kecerdasan tingkat dewa. Dan ketika kedua keterampilan ini digabungkan, bahkan jika mereka tidak dapat dibandingkan dengan keterampilan surgawi kombinasi super dari roh bintang pembersih, keduanya tidak akan kalah. Konyol, Yu sebenarnya adalah bibit peneliti jenius. Uhuk-uhuk. Pada saat ini, Yu juga tersenyum canggung dan sopan di sampingnya. Jadi, bisakah mereka bersentuhan dengan perangkat simulasi bencana di sini? Ini sangat mendesak. Baiklah, karena kamu tidak keberatan, aku tidak akan bersikap sopan. Yu, kan, belajar dengan baik. Saya akan melakukan yang terbaik untuk mengajari Anda semua kemampuan saya. Selama Anda bisa mempelajarinya, tidak masalah membiarkan Anda menjadi wakil direktur. Haha,
kata Dr. Lei Nuo dengan gembira di bawah ekspresi kaisar luar angkasa yang sangat aneh. Semua orang menyukai orang jenius. Selain itu, ia adalah seorang jenius dengan mimpi yang sesuai. Itu bahkan lebih jarang lagi. Mekanik jenius mudah ditemukan, namun mekanik jenius dengan impian menjadi peneliti bencana kosmik yang luar biasa tidak mudah ditemukan. Bab 1345 Burung Pedang 1. Tidak bisakah Anda selalu membuat janji dengan wakil direktur dan wakil presiden? Bahkan jika kamu ingin merekrut orang jenius, kamu tidak bisa mengikat mereka seperti ini, kan? Saat Dr. Lei Nuo bersemangat, kaisar luar angkasa di sampingnya tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam di dalam hatinya. Kemajuan Si Yu begitu cepat sehingga membuatnya, seorang senior, terlihat sangat malu. Ketika kelompok besar dari Blue Planet tiba di World King Planet dan bertanya-tanya. Apa, Si Yu melampaui kaisar luar angkasa dalam sebulan setelah datang ke planet Raja Dunia? Bahkan jika dia tidak peduli, apa yang akan dipikirkan oleh junior keluarga Wang? Kalau begitu, Dr. Lei Nuo, terima kasih untuk periode waktu berikutnya. Pada saat ini, setelah memastikan bahwa dia telah bergabung dengan lembaga penelitian bencana, Si Yu juga cukup senang. Bagus sekali, dengan cara ini, dia akan mendapat kesempatan besar lainnya untuk mendukungnya. Bahkan jika setelah itu, dia secara tidak bermoral memasukkan semua 10 besar pertempuran penyegelan dewa. Jika seseorang tidak menyukainya, mereka juga akan mempertimbangkan organisasi resmi ini. Sayangnya, penanggung jawab lembaga penelitian bencana bukanlah wanita kaya, melainkan seorang paman. Tidak masalah, saya ingin tahu apa pendapat Anda, kata Dr. Lei Nuo. Setelah Si Yu dan Ling saling memandang, Si Yu berkata, saya mendengar dari kaisar luar angkasa senior bahwa Institut Penelitian Bencana Luar Angkasa memiliki kemampuan untuk mensimulasikan bencana kosmik. Kami punya ide. Jika kita bisa dengan mahir melakukan simulasi bencana dan menguasai keterampilan bencana, bukankah kita tidak perlu khawatir akan menghadapi bencana di alam semesta? Sebelum kami datang ke lembaga penelitian, kami sedang meneliti cara mempelajari keterampilan Starry Sky Storm, tapi kami tidak pernah tahu, jadi kami berharap dapat menemukan inspirasi di lembaga penelitian bencana. Ini, Dr. Lei Nuo tercengang. Dia tercengang. Apa? Mereka masih ingin belajar dan mempelajari Starry Sky Storm. Dia memasang ekspresi aneh dan berkata, benarkah itu yang kamu pikirkan? Apakah ada yang salah? Si Yu bertanya. Lei Nuo tertawa dan berkata, lumayan, impianmu tidak buruk, dan kamu ambisius. Tidak ada yang salah dengan itu. Namun, izinkan saya memberitahu Anda, ini sangat sulit. Sejak Institut Penelitian Bencana Luar Angkasa kami didirikan, hanya sedikit orang yang dapat mengendalikan bencana luar angkasa sampai batas tertentu. Secara umum, jika Anda menguasai bencana, Anda akan memiliki kualifikasi untuk bersaing menjadi direktur lembaga penelitian bencana luar angkasa. Bukan cabang seperti Blue Wave World, tapi kepala markas penelitian. Saat ini, dari hampir 200 lembaga penelitian kebencanaan, kurang dari 10 peneliti yang menguasai bencana. Mereka semua adalah dewa terkenal di dunia akademis dan mekanik, jadi Anda tahu kesulitannya. Si Yu tersenyum dan berkata, ini lebih menarik. Lei Nuo, saya ingin tahu bencana apa yang dapat disimulasikan oleh Blue Wave Research Institute. Dr. Lei Nuo berkata, Anda datang ke tempat yang tepat. Saya terutama meneliti Starry Sky Storm. Meskipun saya juga terlibat dalam bencana lain, profesi saya memiliki spesialisasi dan saya serakah. Saat ini, lingkungan simulasi Starry Sky Storm adalah yang paling dekat dengan bencana nyata di Blue Wave Research Institute. Tidak apa-apa untuk tidak membicarakan hal lain. Jika Anda ingin melibatkan diri di masa depan, saya dapat membawa Anda ke kantor pusat atau lembaga penelitian lain untuk belajar. Badai langit berbintang, Si Yu berkata, tidak masalah. Kami kebetulan ingin mempelajari ini juga. Meskipun Si Yu memang memiliki ketertarikan untuk mempelajari berbagai fenomena seperti lubang hitam, lubang putih, gelombang kosmik, dan keheningan yang mengerikan, dia tahu bahwa tidak bijaksana jika menyebarkan dirinya terlalu tipis. Pertama, dia ingin mengatasi badai kosmik sebelum menyelidiki sisanya. Setelah menyelesaikannya, dia pasti akan mendapat status di lembaga penelitian bencana. Pada saat itu,
mungkin akan lebih mudah untuk langsung menggoda dewa lain yang telah menguasai bencana dan meniru keterampilan secara langsung. Sepertinya komunikasimu cukup lancar. Sudut mulut kaisar luar angkasa bergerak-gerak. Kalau begitu, aku lega. Tentu saja. Dr. Lei Nuo tersenyum dan membuang muka. Dengan asisten yang begitu jenius, siapa yang tahu seberapa besar kemajuan penelitian di Blue Wave Research Institute dapat meningkat. Lagi pula, bahkan dia belum mampu mengendalikan Starry Sky Storm. Kemajuannya bahkan belum mencapai batas kelulusan 60%. Jika dia bisa mempelajarinya dengan CU dan mendapatkan sesuatu, itu akan menjadi pencapaian mereka. Meskipun dia sudah menjadi peneliti terkenal, dia tidak akan meremehkan seorang pemula dengan potensi yang sangat besar. Bos besar mana yang tidak datang dari tahap pemula? Sampai sekarang pun, dia masih terkejut. Bagaimana CU mengasuh asisten mekanik yang begitu jenius? Mengontrak seorang mekanik berbeda dengan mengontrak ras lain. Di World Kingstar, para dewa lainnya dilahirkan dalam ras tingkat dewa. Ada banyak orang yang memiliki berbagai keterampilan kuasi ilahi. Namun, tidak ada dewa alami di kelas mekanik. Mereka semua adalah ras post-natural. Bahkan bentuk kehidupan mekanik terbaik pun hanya memiliki keterampilan super ketika mereka baru lahir. Mereka tidak memiliki kecerdasan tingkat dewa sejak lahir. Keterampilan surgawi apapun harus ditingkatkan secara perlahan lusa, jadi ini juga mengapa kecerdasan tingkat dewa sangat langka. Dapat dikatakan bahwa pada awalnya, hewan peliharaan tipe mekanis paling mengandalkan mekanik untuk memeliharanya. Di saat yang sama, setelah tumbuh dewasa, mereka juga merupakan ras yang paling bisa membantu Beastamers. Lei Nuo memperkirakan bahwa CU mungkin telah menghabiskan banyak upaya untuk mengasuh asisten mekanik tingkat dewa seperti itu. CU masih sangat muda, jadi dia mungkin telah mencurahkan 99% waktunya untuk penelitian mekanik. Ngomong-ngomong, Lei Tua, izinkan aku mengingatkanmu untuk yang terakhir kalinya. Jika ada penelitian yang menghabiskan banyak waktu, sebaiknya komunikasikan dengan CU terlebih dahulu. Dia juga pemurni bintang 3 dari Asosiasi Perlindungan Lingkungan, Wakil Presiden Asosiasi Perlindungan Lingkungan Blue Wave. Asosiasi Perlindungan Lingkungan juga menanggapinya dengan sangat serius. Saya khawatir Anda akan menghabiskan terlalu banyak waktu di sini dan Asosiasi Perlindungan Lingkungan akan merasa tidak puas. Tidak baik jika Presiden Xingnan datang mencari masalah denganmu lagi, haha, tambah kaisar luar angkasa. Dia sangat khawatir bahwa Lembaga Penelitian Bencana dan Asosiasi Perlindungan Lingkungan akan berjuang ke arah budidaya. Bab 1346 Burung Pedang 2. Situasi ini tidak jarang terjadi. Bahkan sekolah dan profesional pun bisa menjaring siswa berprestasi, apalagi organisasi seperti Lembaga Penelitian Bencana dan Asosiasi Perlindungan Lingkungan. Tidak masalah. Saya selalu, Dr. Lei Nuo setuju sambil tersenyum. Tapi tiba-tiba, senyumannya berhenti. Dia melebarkan matanya dan menatap kaisar luar angkasa, CU, dan yang lainnya dengan kaget, bahkan lebih terkejut daripada saat dia mengetahui bahwa Ling telah menguasai prototipe kecerdasan tingkat dewa. Puff, apa katamu? Selanjutnya, kehidupan kultivasi CU di domain Blue Wave secara resmi dimulai. Dengan tujuan pertempuran penyegelan dewa, CU berencana membiarkan Ling belajar dari Lembaga Penelitian Bencana terlebih dahulu dan menjalani peningkatan dan modifikasinya sendiri untuk menjadi bentuk kehidupan kosmik yang dapat beradaptasi dengan badai kosmik. Sedangkan bagi susu, ia membantu membersihkan sumber polusi untuk mendapatkan uang dari Asosiasi Perlindungan Lingkungan dan membeli sumber daya untuk memberikan umpan balik kepada seluruh tim. Selain itu, Baby Ginseng pun mengembangkan budidaya buah-buahan. Adapun CU sendiri, dia berencana untuk sementara waktu menyandarkan fokus budidaya pada Eleven dan Chitong. Meskipun tumpukan keterampilan mereka saat ini sangat kuat, mereka pasti akan menjadi lebih kuat setelah digabungkan. Namun, sebelum itu, CU terlebih dahulu mengajarkan keterampilan yang telah dia tiru di arena kepada hewan peliharaannya. Keterampilan kuasi ilahi, bencana matahari, dan meteorit matahari, diajarkan kepada Ji kecil. Terlebih lagi, setelah menggabungkan Clear Sky ke dalam Sun Disaster, tidak terjadi apa-apa. Setelah menggabungkan pedang super berat ke dalam kontrol gravitasi, tidak ada yang terjadi. Hanya ketika itu menggabungkan pedang pemisah luar angkasa ke dalam meteorit matahari, barulah terjadi beberapa perubahan.
Skill Sun Meteorite telah digabungkan dan ditingkatkan menjadi Sun Meteorite Sword. Efek asli dari meteorit matahari adalah membakar kekuatan hidupnya dan menciptakan senjata yang jatuh dari matahari. Sekarang, jika senjata yang dipadatkan adalah senjata tipe pedang, kekuatannya akan sedikit meningkat dibandingkan dengan senjata lainnya. Pada titik ini, halaman keterampilan Little G menjadi lebih kaya, secara langsung memiliki 5 keterampilan kuasi ilahi. Keterampilan balapan, level super, ledakan lava transcendent, kontrol gravitasi transcendent. Tingkat Dewa Semu, bencana alam pakar plus 11 pengendalian bumi, mahir, badan penghancur, mahir, pedang meteorit matahari inisiasi, bencana matahari inisiasi. Setelah itu, Siyu melemparkan Ji kecil ke samping dan membiarkannya melawan Daki. Meskipun keduanya masih memiliki beberapa keterampilan super yang belum ditingkatkan ke tahap keterampilan kuasi ilahi dan keterampilan kuasi ilahi belum mencapai puncaknya, Siyu telah menginvestasikan banyak energi pada mereka baru-baru ini. Sudah waktunya untuk meningkatkan kekuatan pertarungan Eleven, Bugi, Chitong, dan yang lainnya di tim 1. Adapun Little G dan Daki, dia akan peduli pada mereka pada akhirnya. Kemudian, Siyu mengajari Eleven 4 keterampilan kuasi ilahi elemen cahaya yang telah dia tiru, Light Speed Fist Holy Light Divine Healing, Light Interlocking, dan Star God Cannon. Selain itu, ia berhasil menggabungkan keempat keterampilan menjadi keterampilan kuasi ilahi tingkat tinggi, kontrol cahaya. Dengan cara ini, kekuatan tempur Eleven meningkat pesat lagi. Namun, mengajarkan 6 keterampilan kuasi ilahi secara berturut-turut dan menjalani penggabungan keterampilan membuat kondisi Siyu yang sudah tidak diinginkan menjadi lebih buruk. Tentu saja, ini bukanlah hal yang terpenting. Yang terpenting, sumber daya pengembangan buah budidaya yang dibeli Ling akhirnya tiba hari ini. Hal ini membuat Siyu sedikit sedih. Ini bagus. Ketika dia mengembangkan buah budidaya dan tidur kemudian, dia akhirnya tidak perlu membuang waktu. Dia secara otomatis bisa berkultivasi. Orang yang mengirimkan sumber daya kali ini tetaplah seseorang yang dia kenal. Itu adalah Presiden Xingnan. Ini karena setelah Ling membelinya, barangnya sudah lama tidak dikirimkan kepada mereka, hampir membuat Siyu cemas setengah mati. Baru setelah itu dia meminta Presiden Xingnan untuk melihat apa yang sedang terjadi. Di luar Villa Alam Mistik, Presiden Xingnan datang berkunjung. Siyu, sumber daya yang kamu inginkan telah tiba. Maaf sudah menunggu. Ada beberapa hal yang tidak diproduksi oleh Blue Wave World, dan tempat produksinya tidak dekat dengan Blue Wave World. Namun kecepatannya memang agak lambat. Jika ada hal seperti itu lain kali, katakan saja padaku. Tidak apa-apa, senang kamu ada di sini. Terima kasih, Presiden Xingnan. Setelah Siyu menerima Presiden Xingnan, dia menerima paket itu dengan penuh rasa terima kasih. Saat ini, Presiden Xingnan bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah Anda membeli ini dengan poin awal Anda? Tampaknya mereka menjadi sumber daya untuk memelihara budidaya tanaman spiritual. Anda juga memiliki penelitian di bidang ini. Siyu tersenyum dan berkata, ya, aku sudah mempelajarinya sedikit. Saya tidak menduganya. Presiden Xingnan tersenyum dan berkata, saya memiliki hubungan yang cukup baik dengan Presiden Asosiasi Tumbuhan di Alam Gelombang Biru. Jika Anda mempunyai masalah, saya dapat memperkenalkan Anda kepadanya. Karena penguasa alam gelombang biru adalah bentuk kehidupan super dewa berelemen tumbuhan, pencapaian alam kita dalam aspek ini juga berada di puncak dari banyak alam tingkat pertama. Masalah dasar seharusnya dapat membantu Anda menyelesaikannya. Jika aku mengalami kesulitan, aku akan segera mencarimu, kata Siyu. Asosiasi Tumbuhan, dia tahu bahwa terus terang, itu adalah asosiasi resmi yang didirikan oleh ras tumbuhan di planet Raja Dunia. Badan ini terutama bertanggung jawab atas penelitian tumbuhan spiritual dan tumbuhan surgawi di planet Raja Dunia. Saat ini, lebih dari 90% buah dewa langka dan sumber daya jenis tanaman khusus di planet Raja Dunia dibudidayakan di sini. Baiklah, tapi jangan lupa berkultivasi. Sebelum pergi, Presiden Xingnan tidak lupa mengingatkan Siyu untuk mengembangkan kemampuan pembersihannya. Dia juga telah menerima perintah dari Presiden Bingling di kantor pusat untuk mengasuh Siyu dengan baik. Jika Siyu pergi ke markas dan dia tidak memiliki kemampuan pembersihan apapun, dia pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Setelah Presiden Xingnan mengucapkan selamat tinggal,
Siyu segera memberikan tumpukan pupuk yang dibelinya kepada Baby Ginseng. Mengapa dia meminta bantuan asosiasi tanaman? Dia akan menyimpannya dulu. Dengan adanya proses pengajaran keterampilan, Baby Ginseng tidak boleh terjebak dalam penelitian dan tidak mampu menghasilkan buah budidaya. Bab 1347 Burung Pedang 3. Yi, di luar Baby Ginseng Research Institute, setelah mendapatkan sumber pakan, Baby Ginseng penuh energi. Itu berbalik dan mulai bekerja. Adapun Siyu, dia menghela nafas lega dan berencana untuk terus menggabungkan keterampilan untuk hewan peliharaannya. Kali ini, Siyu menarik Chitong. Dia melihatnya. Tumpukan keterampilan Eleven tidak memiliki tingkat keberhasilan fusi yang sangat tinggi. Kini, Baby Ginseng dan Susu harus fokus pada pekerjaan dan tidak bisa menginvestasikan sebagian besar energinya untuk menyembuhkannya. Ia juga tidak berhasil mengembangkan buah budidayanya. Dalam kondisi lemahnya, sebagian besar waktunya akan terbuang percuma. Oleh karena itu, lebih baik menggabungkannya dengan Eleven setelah Baby Ginseng berhasil. Di pihak Chitong, tingkat keberhasilan penggabungan tumpukan keterampilannya tidak terlalu rendah. Oleh karena itu, Siyu berencana menggabungkan skill tersebut untuk Chitong terlebih dahulu. Chitong, keterampilan balapan, tingkat super, pedang saling bertautan, api matahari, pelepasan roh, tubuh pedang roh api, konvergensi pedang segudang, maksud pedang Phoenix, formasi pedang api bintang, api kutukan, api surgawi burung vermilion, pemandu jiwa, tubuh sejati matahari. Tingkat kuasi surgawi, formasi pedang pembunuh abadi. Keterampilan yang diajarkan. Lanjutan, kambing hitam. Tingkat super, kebangkitan mayat hidup, inkarnasi jiwa. Chitong dan Eleven tidak diragukan lagi adalah embrio yang bagus. Mereka berdua memiliki skill di atas level super. Bisa dibayangkan betapa kuatnya kedua orang ini setelah menggabungkan mereka. Apakah kamu siap? Siyu melihat roh pedang mini di tangannya dan berkata. Chitong mempertahankan bentuk roh pedangnya dan mengangguk dengan berat. Meski memiliki banyak skill, namun kecocokannya cukup tinggi, tidak seperti Eleven yang memiliki berbagai stat seperti logam, kayu, air, api, tanah, ruang spiritual, angin, kilat, cahaya, kegelapan, dan kegelapan. Itu berantakan, dan tidak ada cara untuk memadukannya. Kalau begitu, ayo kita lakukan. Siyu menyeringai. Keterampilan api matahari, maksud pedang Phoenix, formasi pedang api bintang, api surgawi burung vermilion, tubuh sejati matahari, inkarnasi jiwa. Tingkat keberhasilan fusi, sedang. Risiko penggabungan, sedang. Penggabungan sedang berlangsung. Fusi berhasil. Itu sudah menyatu menjadi Vermilion Bird Clone. Keterampilan klon burung vermilion. Level keterampilan iman tingkat kuasi surgawi. Kurang dari pendahuluan lebih besar dari memiliki keyakinan abadi dan pertahanan diri. Klon Vermilion Bird memakan kekuatan bintang dan menguasai kekuatan dewa matahari yang dapat membakar bintang. Vermilion Bird Feather dapat berubah menjadi Vermilion Bird Sword Intent yang dapat menebas bintang. Kemampuan apapun yang dikuasai klon Vermilion Bird dapat diperkuat dengan kekuatan iman. Ledakan. Begitu skillnya berhasil menyatu, api matahari yang memenuhi langit langsung menyelimuti Chitong. Penggabungan ini tidak menghabiskan banyak kekuatan Siyu karena klon Vermilion Bird tidak memiliki kemampuan konyol dibandingkan dengan keterampilan material tersebut. Hanya saja dibandingkan dengan klon yang langsung dia buat sebelumnya, inti kehidupannya lebih dekat dengan Vermilion Bird. Atribut dan potensinya dalam berbagai aspek semakin kuat. Jika dikatakan bahwa klon Vermilion Bird sebelumnya dan klon Vermilion Bird saat ini bertarung memperebutkan kekuatan iman Vermilion Bird pada saat yang sama, maka pemenangnya pasti adalah klon Vermilion Bird saat ini. Klon Vermilion Bird saat ini juga memiliki penggunaan kekuatan iman yang lebih tinggi. Ini sangat berguna di World King Planet. Itu bisa menghemat banyak uang bagi Siyu. Jika itu adalah perang saudara Vermilion Bird, klon Vermilion Bird milik Chitong tidak akan ditekan oleh garis keturunan Vermilion Bird lainnya. Jiu, api matahari menghilang. Di langit di depan Siyu, seekor Vermilion Bird mini terbang dengan pedang di mulutnya. Itu adalah klon dan tubuh utama Vermilion Bird milik Chitong. Wush! Klon Vermilion Bird terbang di langit dan berubah menjadi burung pedang. Rasanya jika menggunakan Vermilion Bird Sword skill dalam kondisi ini, kombinasi kedua pedang itu akan menjadi lebih kuat. Menggunakan pedang yang saling bertautan sebagai wadahnya,
ia mengintegrasikan maksud pedang burung vermilion dan Chitong tercengang di udara. Ia menyadari bahwa sepertinya tidak ada keterampilan lain yang cocok dengan maksud pedang burung vermilion. Jadi, ini belum berakhir. Jangan cemas. Kami akan datang lagi setelah saya istirahat. Siyu mengulurkan tangannya dan mengingat Chitong, membiarkannya mendarat di tangannya lagi untuk merencanakan putaran fusi berikutnya. Keterampilan pelepasan roh, api kutukan, pemandu jiwa, tubuh pedang roh api, kambing hitam, kebangkitan mayat hidup. Tingkat keberhasilan fusi, rendah. Risiko penggabungan, tinggi. Oleh karena itu, Siyu berkata jika dia menyukai Chitong, baik itu skill Vermilion Bird sebelumnya atau skill Undead saat ini, kecocokannya sangat luar biasa. Jiumi, setelah klon Vermilion Bird dan tubuh utama Chitong mengatakan bahwa mereka siap pada saat yang sama, Siyu langsung menyatu. Penggabungan sedang berlangsung. Lama kemudian, fusi berhasil. Itu sudah menyatu menjadi kontrol kematian. Keterampilan kontrol kematian. Level kuasi ilahi. Kurang dari pendahuluan lebih besar dari ia bertanggung jawab atas hukum kematian dan berubah menjadi dewa kematian. Begitu fusi berakhir, tidak hanya Chitong, tapi Siyu juga langsung tenggelam ke dunia kematian hingga gumpalan api kematian tersulut. Api kematian membakar seluruh kehidupan. Boneka mayat hidup, kambing hitam. Itu bisa mengubah undead menjadi nutrisi untuk pertumbuhannya sendiri, menghilangkan kekuatan makhluk hidup dan mengubahnya menjadi undead. Itu juga bisa menghidupkan kembali orang mati dan mengubah mereka menjadi makhluk hidup. Di ruang neraka, Chitong perlahan membuka matanya dan berubah menjadi dewa kematian. Kekuatan kematian yang muncul di tubuhnya sepertinya mampu menciptakan bencana undead kapan saja. Begitu skill ini menyatu, tubuh utama Chitong langsung mengalami evolusi kecil lagi. Yang pertama adalah pedang di mulut klon Vermilion Bird. Segera, kekuatan kematian menyebar, berubah menjadi pedang hitam bersulam garis api dan menjadi pedang dewa kematian. Kedua, setelah bertransformasi menjadi Sword Maiden, image Chitong juga berubah total. Armor perak itu berubah menjadi kemeja hitam yang berkibar tertiup angin. Pedang hitam dipegang di pinggangnya, dan Chitong di bawah rambut merahnya dipenuhi pesona kematian. Jiu, setelah klon Vermilion Bird mendarat di bahu Sword Maiden, Chitong menoleh ke arah Siyu dan tersenyum. Ia berkata secara telepati, rasanya cukup menyenangkan. Lumayan, kamu telah menjadi kakak perempuan yang bisa menakuti anak-anak hingga menangis. Siyu duduk di tanah dan menopang tubuhnya dengan kedua tangannya. Dia menatap dewa kematian Chitong yang lebih ramping dan segera tersenyum. Baby Ginseng, Susu, Ling, dan orang lain di sampingnya juga berkedip ke arah dewa kematian Chitong. Hukum kematian, pengendalian kematian, sama seperti hukum kehidupan, itu adalah hukum keterampilan surgawi dengan nilai yang sangat luar biasa. Kali ini terasa nyaman. Keterampilan balapan, level super, pedang yang saling bertautan, transcendent konvergensi pedang segudang, transcendent. Tingkat kuasi surgawi, formasi pedang pembunuh abadi, mahir, pengendalian kematian, mahir, klon burung Vermilion, mahir. Dalam sekejap, skill Chitong segera menjadi semakin sedikit. Siyu berkata dengan penuh semangat, kematian dan api. Saya masih memiliki kendali spasial di sini. Aku akan mengajarimu nanti. Ketika saatnya tiba, saya akan meniru keterampilan surgawi pengontrol logam lainnya dan melihat apakah Anda dapat mempelajarinya. Pada saat itu, dengan 4 keterampilan kuasi ilahi sebagai bahan bakar dan perpaduan pedang yang saling bertautan, formasi pedang pembunuh abadi yang diperkuat pasti akan menjadi lebih kuat. Baiklah, Chitong kembali ke bentuk burung pedangnya dan sangat bersemangat. Akhirnya bisa menjadi lebih kuat. Omong-omong, apakah Eleven dan Bugis sudah berangkat? Pada saat ini, Siyu tiba-tiba menyadari bahwa Eleven tidak ada di sini. Dari telepati, sepertinya jaraknya sangat jauh. Dia tidak bisa tidak bertanya. Ling berkata, ya, 11 sudah berangkat. Ada pintu masuk untuk berpartisipasi dalam pertarungan peringkat semua ras di Blue Wave World. Eleven berencana mencobanya sebelum skillnya menyatu untuk melihat perbandingan kekuatan sebelum dan sesudah penguatan. 11 merasa sudah bukan anak kecil lagi dan tidak perlu merepotkan Siyu untuk masalah sekecil itu. Oleh karena itu, ia melaporkan dan berangkat sendiri, membiarkan Siyu dan yang lainnya menunggu kabar baik. Namun, Bugi mengkhawatirkan Eleven, jadi dia menemaninya.
Kota gelombang biru. Wuh. Seekor anak panda yang membawa ransel dan ulat sutra hijau di bahunya memandangi kota di depannya dan menelan ludahnya. Itu, Wang Eleven, ada di sini dalam pertarungan peringkat semua ras. GG. 11. Semoga sukses. Kalahkan sampai langit menjadi gelap dan lakukan tribulation di berbagai balapan di langit berbintang. Bugi bersorak untuk Eleven. Bab 1348 Pertarungan Pemeringkatan Semua Ras 1. Di World King Planet, terdapat terlalu banyak kompetisi dengan berbagai ukuran. Bahkan ada banyak kompetisi besar yang bersifat langit berbintang. Pertarungan peringkat semua ras adalah salah satunya. Itu diselenggarakan oleh Komite Balap Segudang Langit Berbintang. Sepanjang waktu, itu adalah pertarungan puncak antar ras di berbagai alam tingkat pertama. Ambang batas terendah untuk berpartisipasi adalah tingkat kuasi ilahi, yaitu tingkat totem. Batas atas tingkat partisipasi tidak dibatasi. Di antara mereka, tempat pertempuran peringkat ras segudang di dunia Blue Wave berada di wilayah segudang kota Blue Wave. Setelah Eleven dan Bugi berusaha keras untuk datang ke sini, mereka melihat sekeliling seperti orang desa yang memasuki kota. GG. Eleven dan Bugi menyadari bahwa ada terlalu banyak bentuk kehidupan kosmik dimanapun di area ini tanpa ada manusia yang mengikutinya. Tampaknya itu bukan kombinasi yang aneh. Suatu saat, roh pohon luar angkasa lewat, dan saat berikutnya, seekor kobold dengan pistol di sakunya lewat, membuat Eleven dan Bugi sangat penasaran. Seperti yang diharapkan dari tempat pertarungan peringkat semua ras. Keduanya saling berpandangan dan mulai menuju tempat pendaftaran. Permisi, apakah Anda memerlukan bantuan? Fang Qin memandangi ras beruang hitam dan putih pendek di depannya dan ulat sutra hijau yang tergantung di bahunya dan bertanya. Dia adalah seorang siswa yang telah lulus dari Blue Wave Academy dan saat ini sedang magang di Myriad Races Committee. Isi pekerjaannya adalah membantu ras baru mendaftar untuk Myriad Race Ranking Battle. Pada saat ini, meskipun Eleven, yang tingginya lebih dari 1 meter, dan Bugi yang lebih kecil terlihat cukup aneh, sikap profesionalnya yang baik tetap membuatnya berbicara dengan sangat hormat. Meski terlihat aneh, banyak orang besar yang memiliki hobi seperti itu. Misalnya, ada banyak monster tua yang telah hidup ribuan atau puluhan ribu tahun yang menyamar sebagai makhluk lucu. Juga sangat umum bagi beberapa ras tingkat raksasa untuk mengecilkan diri demi menghemat kekuatan fisik. Oleh karena itu, dia tidak membuat keributan karena Eleven dan Bugi terlihat seperti anak kecil. Aduh, saya ingin mendaftar untuk pertarungan peringkat semua ras, kata Eleven. Baiklah, apakah kamu sudah mendaftarkan rasmu? Kata Fang Qin. Aku tidak tahu. Apa nama rasmu? Menangis. Cabang evolusi panda kekacauan ras binatang pemakan besi, kata 11. Fang Qin mengangguk. Komputer pintar di depannya langsung berkata, pencarian selesai, tidak ada informasi. Maaf, baik Chaos Panda maupun Iron Eating Beast tidak memiliki informasi pendaftaran apapun. Jika Anda ingin berpartisipasi, Anda mungkin harus mendaftar yang baru, kata Fang Qin. 11 menggaruk kepalanya. Untungnya, ia sudah menduga hal ini dan berkata, Hicks. Kalau begitu ayo daftarkan yang baru. Di bahunya, Bugi mengangguk acuh tak acuh. Karena jumlah ras kehidupan yang terlalu banyak, pertarungan peringkat semua ras dapat mewakili ras asal dalam pertempuran tersebut, atau dapat juga mewakili ras cabang evolusi dalam pertempuran tersebut. Bagi Eleven, binatang pemakan besi adalah ras asalnya, ras sumbernya. Bagi individunya saat ini, Chaos Panda adalah ras cabang evolusinya, rasnya saat ini. Menurut penyelidikan mereka, jika mereka ingin mencapai hasil yang baik dalam pertarungan peringkat semua ras, mereka biasanya menggunakan ras asal untuk mendaftar dan mewakili ras asal untuk berpartisipasi. Lagi pula, secara umum, ada lebih banyak klan dari ras asal. Lebih mudah bagi setiap orang untuk mencapai hasil yang baik jika mereka berpartisipasi bersama. Jika Eleven menggunakan Chaos Panda untuk berpartisipasi, dia pasti akan menjadi kontestan tunggal. Segera, Eleven mendaftarkan informasinya. Kurang dari nama lebih besar dari 11. Tingkat pertumbuhan, kuasi surgawi. Domain milik, alam terapung. Nama ras binatang pemakan besi. Karena ras binatang pemakan besi adalah ras peserta yang baru terdaftar, jika ras binatang pemakan besi lain mendaftar untuk berpartisipasi di masa depan,
Anda harus hadir bersama Anda untuk menjalani tes homologi garis keturunan, kata Fang Qin. 3 pertarungan pertama adalah kompetisi positioning. Mereka menentukan peringkat balapan awal. Selain itu, jika dalam jangka waktu tertentu, ras terdaftar Anda tidak memiliki catatan berpartisipasi dalam pertarungan peringkat semua ras, peringkat ras Anda akan turun dan bahkan dihapus. Tidak masalah. 11 mengangguk. Selanjutnya, kami masih perlu menguji umurmu. Usia juga menjadi kriteria acuan penting untuk menghitung peringkat setelah setiap pertempuran. Tentu saja kita juga tidak bisa mengujinya. Dengan begitu, sistem akan menghitung berdasarkan bobot terendah, kata anggota staf, Fang Qin. Hitunglah. 11 tidak menolak siapapun. Karena ingin memperebutkan peringkat tinggi, tentu saja ia harus mengikuti cara termudah. Dari kelihatannya, maksud pihak lain adalah semakin muda, semakin tinggi kekuatan tempur mereka. Ini berarti ras mereka lebih kuat. Meski Eleven merasa sudah bukan anak-anak lagi, dibandingkan dengan senior seperti Dewa Naga, Kucing Permata, dan Burung Hantu, ia tetap dianggap muda. Baiklah, ini adalah kertas ujian hidup. Anda hanya perlu memasukkan sedikit energi. Fang Qin mengeluarkan kertas ujian putih dan menyerahkannya kepada Eleven. 11 yang sedang duduk di kursi mengambil kertas ujian dari konter dan memasukkan energinya. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat benda berteknologi tinggi. Bisakah ini digunakan untuk mengukur usia? 11 mengikuti permintaan pihak lain dan langsung memasukkan energi. Sesaat kemudian, 4 batang merah muncul di kertas tes putih. Melihat ini, Eleven mendongak dengan bingung dan menyerahkan kertas ujian kepada staf. Pada saat ini, staf bernama Fang Qin melihat kertas ujian dengan kaget dan memandang Eleven. Bilah merah melambangkan umur 1 tahun. Jadi, 4 tahun. Dia tercengang. Bahkan di beberapa planet tingkat rendah, ras beruang biasa yang bukan ras transenden belum mencapai usia dewasa pada usia 4 tahun, bukan? Bab 1349 Pertarungan Pemeringkatan Semua Ras 2. Binatang pemakan besi ini kemungkinan besar adalah ras tingkat dewa. Dalam umur panjang ras dewa, usia 4 tahun benar-benar merupakan anak kecil di antara anak-anaknya. Itu benar-benar seorang anak kecil. Faktanya, usianya tidak setua dia. Dia sudah berusia 25 tahun. 4 tahun, Fang Qin tercengang. Jadi aku belum berumur 5 tahun. 11 berpikir keras, tapi rasanya itu akan segera terjadi. Bisakah kamu mengujinya untukku juga? Bugi melihat kertas ujian dengan rasa ingin tahu. Sekarang, apakah usianya 4 atau 3 tahun? Ia lupa jika ia merayakan ulang tahunnya. Tentu, kertas ujian dapat digunakan berulang kali. Staf menyerahkan kertas tes hidup lagi kepada Bugi. Sesaat kemudian, setelah Bugi menyelesaikan pengujian, Fang Qin kembali tercengang. Salah satu dari 4 bilah merah hilang. 3 tahun. Dia memandang Eleven dan Bugi dengan konyol. Jadi, anak, siapakah kedua orang ini? Tunggu, mungkinkah kertas ujiannya rusak? Pertarungan peringkat semua ras di bawah level dewa semuanya dilakukan secara offline. Apa yang disebut pertempuran offline dilakukan di berbagai alam dan dunia nyata World King Star. Sedangkan untuk pertarungan di atas level dewa, akan dilakukan di ruang online. Seseorang dapat memasuki dunia kedua dari pintu masuk berbagai alam tingkat pertama. Dunia kedua adalah dunia yang khusus dibuka oleh planet Raja Dunia untuk berperang. Dapat dilihat bahwa arena super besar, baik itu pertarungan peringkat semua ras atau pertempuran penyegelan dewa, akan diadakan di dunia kedua. Alasan mengapa Siyu mengatakan bahwa lebih mudah untuk melawan pertempuran penyegelan dewa di dunia gelombang biru adalah karena tidak ada pintu masuk teleportasi ke dunia kedua di alam terapung sama sekali. Hanya alam tingkat pertama yang ada. Saat ini, setelah mendaftar, Eleven mulai mengambil sertifikat pertarungan dan mengikuti Bugi untuk mencari lawan yang cocok. Di wilayah segudang, ruangnya tumpang tindih. Ada banyak susunan teleportasi dan ruang bermil-mil. 11 merasa sakit kepala, membuat Bugi sangat sombong. Untungnya, itu datang bersama Eleven. Kalau tidak, pemimpinnya pasti akan tersesat. Di bawah pimpinan Bugi, Eleven akhirnya menemukan apa yang disebut medan perang nomor 4399. Saat ini, di medan perang, sepasang partner telah menunggu lama.
Itu adalah manusia muda dan seekor naga besar dengan dua rahang penuh gigi, mahkota tanduk terangkat, dan tanaman hijau tumbuh di sekujur tubuhnya. Mengaum. Sepertinya lawannya ada di sini. Naga hijau melihat Eleven dan Bugi masuk dari pintu masuk untuk bertarung di medan perang dan berkata, "Ya." Pria muda berjas hijau tua juga menoleh dan mengerutkan kening. Melihat bahwa itu bukanlah kombinasi manusia dan bentuk kehidupan kosmik, melainkan beruang dan serangga aneh, mau tak mau dia berpikir keras. Saat Eleven dan Bugi sedang melihat pemuda dan naga hijau di seberang mereka, sebuah robot tiba-tiba terbang keluar dari sisi medan perang terbuka. Terdeteksi kedua pihak telah tiba. Silakan menuju ke arena. Saya akan menjadi juri selanjutnya. Ini adalah kompetisi positioning. Pemula, perwakilan dari ras binatang pemakan besi, Eleven, berada di peringkat 9212 di antara banyak ras di langit berbintang, perwakilan dari ras naga hijau gelombang biru, Gorka. Mengapa ini kompetisi positioning? Setelah mendengar informasi pertempuran yang dilaporkan oleh robot wasit dari Myriad Races Komite, pemuda itu terdiam. Mengaum. Naga hijau itu juga menggelengkan kepalanya dengan ekspresi bosan. Bahkan jika mereka memenangkan kompetisi penentuan posisi, poin yang ditambahkan akan sangat sedikit. Selain itu, lawannya biasanya sangat lemah dan tidak dapat memberikan efek latihan apapun. Gorka, cepat akhiri pertarungan dan mulai pertarungan, kata pemuda itu kepada naga hijau terkontraknya. Mengaum. Saya mengerti. Naga hijau melebarkan sayapnya yang seperti daun dan terbang ke arena. Mata hijaunya menatap Eleven dan Bugi. Di saat yang sama, Bugi di pintu masuk mengucapkan selamat kepada Eleven. Keberuntungan mereka cukup bagus. Lawan dari kompetisi positioning sebenarnya ditandingkan dengan ras yang berada di peringkat 10.000 teratas ras kosmik. Jika mereka menang, peringkat awal mereka pasti tidak akan rendah. Naga hijau gelombang biru di depannya jelas bukan ahli terkuat dari ras naga hijau gelombang biru. Ia seharusnya menjadi anggota junior dari perlombaan naga hijau gelombang biru. Biasanya, para ahli terkuat dalam ras ini yang berada di peringkat 10.000 teratas dari berbagai ras pada dasarnya menonjol di antara para ahli alam surgawi terkemuka. Selain itu, ada ahli tingkat dewa dimanapun dalam perlombaan. Jika tidak, mustahil bagi mereka untuk mencapai peringkat ini. Yai. Saat ini, Eleven juga berjalan menuju arena dengan gembira. Bugi merangkak ke kontraktor naga hijau dan bertanya, halo, apakah kamu Bistamer orang besar ini? Bugi bertanya. Apa yang sedang kamu lakukan? Pemuda itu memandang cacing di depannya dengan ekspresi gelap. Bugi berkata dalam bahasa universal, akulah cacing penjaga binatang pemakan besi itu. Saya sangat senang bertarung dengan Anda. Kamu tidak akan bahagia nanti. Saat itu juga, kontraktor Blue Wave Green Dragon kembali memastikan bahwa lawannya adalah seorang pemula. Biasanya, dewa yang relatif kuat akan membentuk aliansi dengan keluarga manusia yang cocok dan membiarkan mereka menandatangani kontrak yang setara dengan anak-anak ras mereka untuk tumbuh bersama. Beruang hitam dan putih yang disebut binatang pemakan besi ini bukan hanya merupakan ras baru dalam pertarungan peringkat semua ras, tetapi ia juga tidak memiliki pasangan manusia yang ikut bersamanya. Sebaliknya, ia dilindungi oleh cacing hijau. Apa yang sedang terjadi? Kalian kurang beruntung. Pemuda itu menyilangkan tangannya dan melihat ke arah arena. Pertarungan peringkat semua ras berbeda dari pertempuran penyegelan dewa. Manusia tidak diperbolehkan ikut campur dalam pertarungan antar hewan peliharaan yang dikontrak. Jika manusia ingin berpartisipasi, mereka harus mendaftarkan diri dan mewakili manusia dalam pertempuran. Di saat yang sama, mereka tidak bisa menggunakan kekuatan hewan peliharaannya dan hanya bisa melawan dirinya sendiri. Bab 1350 Pertarungan Pemeringkatan Semua Ras 3. Oleh karena itu, tidak ada manusia yang bosan untuk berpartisipasi dalam hal ini. Status manusia tidak perlu dibuktikan dengan kompetisi ini. Oleh karena itu, saat ini kontraktor Blue Wave Green Dragon hanyalah penonton seperti Bugi. Obrolan besar. Bugi membenci. Pertempuran, mulai. Pada saat yang sama, saat naga hijau gelombang biru memasuki tempat pusat, robot dari komite segudang ras, yang bertugas sebagai juri, langsung memberikan perintah pertempuran. Mengaum. Naga hijau gelombang biru memandang binatang pemakan besi tidak jauh dari situ dengan nada mengejek dan tidak mengatakan apapun. Menurut Bistamer,
ia berencana mengakhiri pertempuran dengan cepat. Ledakan. Ia berdiri di tempat dan tidak bergerak sama sekali. Tanah langsung bergemuruh dan retak, dan banyak pohon dengan cepat tumbuh. Pepohonan seakan tumbang, membentuk hutan dalam sekejap. Itu menutup tempat tersebut, dan batang pohon yang tak terhitung jumlahnya menjulang ke langit, membentuk penjara pohon yang menyerang Eleven. 11 berdiri di tempat dan menjabat tangannya. Space Quake diaktifkan, dan fluktuasi spasial yang kuat langsung terjalin dengan pohon-pohon besar ini. Namun, di planet biru, getaran yang cukup untuk menghancurkan alam mistik yang hancur dan menghancurkan ruang angkasa hanya dapat mematahkan cabang-cabang dan dedaunan yang lebih tipis seperti angin. Ia bahkan tidak bisa mencabut akarnya. Terlebih lagi, meskipun cabangnya patah, lampu hijau langsung memenuhi udara dan dengan cepat sembuh. Itu berubah menjadi lautan pepohonan abadi lagi dan melahap 11. Hukum kayu, pengendalian kayu. Melihat sifat sempurna dari pohon-pohon besar ini dan riak hukum yang samar menyebar, kata Bugi. Perlombaan naga hijau gelombang biru telah mewarisi 2 keterampilan surgawi tingkat tinggi dan beberapa keterampilan surgawi biasa. Mereka adalah dewa-dewa terkemuka. Itu sebabnya saya mengatakan bahwa Anda sangat tidak beruntung bertemu kami di kompetisi penentuan posisi. Pemuda itu berkata dengan gembira, kamu bahkan tidak mengenal naga hijau gelombang biru. Kamu benar-benar anak sapi yang baru lahir. Jangan khawatir, jangan khawatir. Bugi mengerutkan bibirnya. Pertarungan belum berakhir. Eleven baru saja menguji air dengan Space Quake yang transenden. Apa yang bisa dibanggakan? Seperti yang diharapkan, melihat bahwa satu Space Quake tidak dapat menyebabkan kerusakan apapun pada gerakan pihak lain, Eleven mengungkapkan ekspresi bersemangat dan jalur perangnya meningkat. Mengaum. Ia meraung dan berdiri di tempat tanpa bergerak. Aura panas muncul dari tubuhnya. Suhu tinggi berwarna merah menyala berubah menjadi gelombang besar. Kali ini, Eleven mengaktifkan skill Molten Gold dan sepertinya telah berubah menjadi tungku matahari, menyebarkan panas yang mengerikan. Langkah ini memang lebih efektif daripada Space Quake melawan tanaman gila tersebut. Merasakan suhu tinggi, serangan tanaman langsung melambat. Dengan tubuh pertempuran emas sebagai fondasinya, suhu emas cair saat ini tidak kalah dengan prototipe keterampilan surgawi biasa. Hal itu langsung membuat banyak tanaman di dekatnya layu, namun sedetik berikutnya, tanaman yang layu tersebut langsung terisi vitalitas yang pekat dan seketika pulih. Ledakan. Lautan pepohonan yang tak berujung langsung menusuk Eleven dan menjebaknya di dalam. Nyala api langsung menghilang dan digantikan oleh suara bombardir yang menggema di seluruh tempat. Percuma saja. Melihat hal ini, pemuda tersebut tidak dapat menahan diri untuk berkata, bagaimana suhu tinggi biasa dapat menghentikan hukum kayu dan hukum kehidupan. Namun, sebelum dia selesai berbicara, sesuatu yang tidak terduga terjadi pada detik berikutnya. Nyala api menghilang, tapi cahaya putih langsung muncul di lautan pepohonan yang gelap. Apa? Dia agak terkejut. Ledakan. Mengaum. Ditemani oleh auman naga hijau gelombang biru yang tak terduga, peluru cahaya putih memenuhi langit dan menembus lautan pepohonan dengan kecepatan yang mengejutkan. Kecepatan serangannya sangat cepat sehingga kecepatan pemulihan tanaman ini tidak dapat bereaksi sama sekali. Sebelum mereka pulih, lebih banyak peluru ringan yang menembus, dan peluru ringan yang memenuhi langit bermekaran ke segala arah. Di antara mereka, target utamanya masih Blue Wave Green Dragon. Ekspresi naga hijau gelombang biru berubah, dan lapisan armor kayu dewa segera muncul di tubuhnya. Saat peluru ringan mendarat di tubuhnya, asap yang sangat pekat mengepul. Di lautan pepohonan yang berantakan, tubuh Eleven bersinar, dan matanya dipenuhi cahaya. Keterampilan super memang tidak berguna seperti keterampilan kuasi ilahi. Itu adalah kontrol cahaya yang baru saja dia pelajari. Percuma saja, meski sempat terjadi kecelakaan, pemuda itu tetap tenang. Seperti yang diharapkan, saat asap menghilang, naga hijau di Divine Wood Armor tidak terluka. Ia melihat ke arah Eleven di seberangnya dengan tatapan hijau tua. Kontrol cahaya 11 hanya berada di level awal. Meski efeknya bagus, namun tidak bisa memainkan peran yang menentukan sama sekali. Bahkan jika 10.000 serangan serupa datang, mereka tidak dapat menembus pertahanannya, kata pemuda itu. Pada saat ini, Eleven juga menyadari bahwa meskipun kontrol cahaya dapat menghancurkan pihak lain dengan cepat,
karena kemahirannya yang rendah, kekuatan serangannya tampaknya tidak cukup untuk menghancurkan pihak lain dengan hukum kehidupan. Tidak hanya itu, meskipun dia secara langsung menggunakan batu kincir Yin Yang, itu mungkin tidak cukup untuk membunuh dalam satu pukulan. 11 mengerutkan kening. Dalam hal itu, setelah memikirkannya dengan matang, Eleven langsung meledak di tempat. Sejumlah besar energi dilepaskan dari tubuhnya, dan nyala api yang membumbung mulai mengguncang arena yang berantakan. Dalam sekejap, energi dalam tubuhnya meningkat lebih dari beberapa kali lipat. Dalam nyala api putih yang menyilaukan, busur listrik platinum berkedip dari waktu ke waktu. Karena serangan langsung tidak dapat menembus pertahanan, Eleven memasuki mode eksplosif. Melihat hal tersebut, kontraktor Blue Wave Green Dragon merasa geli. Apakah kamu berusaha sekuat tenaga? Menurutnya, Eleven sudah mempertaruhkan hasil pertarungan pada serangan berikutnya ketika memasuki mode kelebihan beban yang eksplosif.